Bisa sedikit bertanya, Bang? Bisa. Bisa. Satu aja pertanyaannya, Bang. Bisa ditunjukkan ke saya data Nabi Muhammad itu betul-betul tidak menikahi di bawah umurnya, di bawah umur ya? Begitu juga saya minta datanya dia menikahi. Di bawah umur itu di mana? Kenapa, Bang? Data menikahi di bawah umur. Ya. Apa benar itu? Apanya? Seperti itu. Nabi Muhammad menikahi di bawah umur. Menikahi di bawah, di mana dalilnya, Bang? Dia menikahi di bawah umur. Aisyah dinikahi Nabi Muhammad itu umur berapa tahun, Bang? Beliau diinformasikan dalam hadits itu usia 6 tahun. Gimana, Bang? 6 tahun. Memang enggak terlalu anak-anak gitu, Bang. Ukuran siapa ini? Ya, ukuran zaman-zaman Nabi. Bahaya itu. Karena di kitabnya Yahudi diajarkan di bilangan 31 nomor 17-18 menikahi manusia, mengambil perawan anak-anak kecil selama dia masih perawan. Sedangkan Nabi Muhammad itu diberi legalitas untuk menikahi siapa saja yang dia suka. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Jadi Nabi Muhammad itu dihalalkan menikahi siapapun yang diberikan kepadanya untuk dinikahi. Tapi beliau tidak menikah seperti kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus itu istrinya 600 orang. Ada bahkan yang sampai 1000 orang loh. Nabi Muhammadku diberi kewenangan untuk menikahi sebanyak apa yang dia suka. Tapi Nabi Muhammad Jambolita. Ya, tapi itu, Bang, kan katanya teladan. Kok 6 tahun dinikahi? Benar tuh enggak, Bang? Nabi Muhammad itu diteladani bukan dari aspek usianya. Siti Aisyah itu 6 tahun dan serumah pada saat 9 tahun. Tetapi beliau menghafal 2000 hadits Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad itu yang berupa kaidah syariat hukum-hukum dihafalnya 2000 hadits. Bohong semata. Nah sekarang kalau Anda ingin meneladani, carilah kemudian istri yang bisa menghafal 2000 hadis. Silakan. Oke, baik. Tidak tahu arti Nabi itu bahasa Arabnya. Oke, baik, dari pemikirannya mungkin dia hebat dalam ini menghafal ya. Tapi dari usia ini kan. Ya sekarang kalau Anda berbicara mengenai usia, Ribka dinikahi usia berapa, Bang? Rifkah hidup sezaman dengan siapa? Dia hidup dengan Ishak. Ya kan, zaman Ishak dengan Nabi Muhammad katanya kan jauh. Nah sekarang Anda menghitung zaman Anda dengan Nabi Muhammad berapa jauh? Ya kalau gitu, Bang, kita lihat dari tolak ukurnya. Nabi Muhammad meninggalnya umur berapa? Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. 63 tahun, berarti dia tolak ukurnya sama dengan orang-orang zaman sekarang. Nah sekarang kemudian kalau Anda melihat Ishak usianya berapa tahun? Menikahi Ribka. Anda kenapa sewot sih? Kenapa Anda sewot dengan pernikahan Nabi Muhammad? Orang di zamannya tidak ada yang sewot, keluarganya tidak sewot, lagian dia dinikahi, Bang. Dia tidak dicabulin, dia dinikahi. Sedangkan di gereja
laki sama laki dinikahin, dikawinkan, Anda nggak risih? Ya masalahnya kan ini dikeluarkan katanya teladan. Ya teladan sekarang kalau Anda ingin meneladani Nabi Muhammad, Anda jadi nabi dulu. Dia menikahi Siti Aisyah itu atas perintah Allah, bukan atas nafsunya. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu ada hikmah. Beliau kemudian mendampingi sang Nabi untuk mengajarkan kemudian hadits, mengajarkan kemudian apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum daripada penjabaran isi Quran. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menjabarkan isi Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diberi wahyu berupa Al-Quran, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran, dan uraian isi Al-Quran itu Muhammad itu nama panggilan untuk orang Arab. Bisa nggak anak yang keluar dari pantat mamanya ini diturunkan aja? Kalau bisa, oke, bagus. Jadi begitu saudara, beliau kemudian punya kewajiban menyampaikan dan menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itu yang disebut hadits, yang dihafalkan oleh Siti Aisyah, yang difungsikan sebagai hukum atau kitab kedua dari Al-Quran. Apa yang salah? Kenapa saudara yang sewot? Bukan sepupu Siti Aisyah, bukan sepupu Anda, bukan anak Anda, sedangkan orang tuanya saja justru senang bahagia anaknya dinikahi oleh seorang yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Dan ajaran Siti Aisyah yang diperoleh dari Nabi Muhammad itu bermanfaat bagi manusia pada hari ini. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Ribka atau berbicara mengenai kaidah-kaidah yang setara dengan apa yang Anda tidak suka dengan Nabi Muhammad, lalu apa yang dicontoh dari Paulus yang tidak menikah? Apa yang bisa dicontoh dari dia yang tidak menikah? Oke bang. Pelajaran baik apa yang bisa diterima dari seorang laki-laki yang tidak menikah? Oke, baik. Terus kesimpulan abang, penjelasan abang seperti itu, ada data atas perintah Tuhan Muhammad menikahi Siti Aisyah. Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat ke-50. Bisa dibacakan ke saya? Siapa tahu. Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Halal enggak tuh Siti Aisyah? Halal enggak bang? Ya kalau dari segi kata-kata ayatnya halal, tapi tidak merujuk ke nama tersebut Aisyah yang aku maksud. Ya, itulah indahnya Islam. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara, dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, dan yang hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu legalitasnya Nabi Muhammad bisa menikahi wanita-wanita yang kemudian ditunjukkan oleh Allah sebagai wanita yang halal untuk mereka, untuk beliau nikahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian liar menikah ada legalitas seperti itu? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo, kakeknya Yesus? Dan kalau kakeknya Yesus tidak berlaku seperti itu, Yesus tak ada di atas muka bumi ini. Kirain bang ada datanya yang real merujuk ke Aisyah untuk Muhammad. Lah kan sudah dikatakan, dan perempuan yang hijrah bersamamu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dan anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan seterusnya. Kan sudah ada dalilnya ini. Jadi siapa? Itu tujuan dalil tersebut itu merujuk ke Nabi atau merujuk ke umatnya Nabi? Kepada Nabi.
sebagai kekhususan bagimu, kan dijelaskan ayat itu. Dikatakan oleh Allah di situ, khalisatan laka. Itu Nabi sendiri yang diberikan kekhususan itu bagimu. Lalu Allah mengatakan itu bukan untuk mukmin, tapi untuk kamu aja. Coba Anda baca tuh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, apakah Nabi Muhammad kalau dia itu nikah karena syahwat, begitu ada perintah ini, pasti dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Apalagi dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan sebagai seorang laki-laki yang sangat luar biasa, pastilah dia akan menikahi banyak orang, banyak wanita. Tapi kan faktanya enggak. Yang dinikahi cuma janda-janda, itu pun orientasinya karena membantu, menolong mereka, tidak membiarkan mereka murtad kembali setelah mereka Islam. Takut murtad karena ditinggal suami, maka dia nikahi wanita tersebut supaya keturunannya menjadi Islam. Dia hidup selama 63 tahun. Selama 63 tahun ini, ketika menerima ayat suci Quran, masih memiliki puluhan tahun kemudian, dan itu kesempatan untuk menikahi. Dalam 1 bulan dia bisa menikahi 10 wanita. Berarti kalau dalam setahun bisa menikahi 100 wanita. Kalau dia mau, seperti tuduhan kotor dari orang-orang kafir, dia lakukan enggak? Enggak. Padahal orang-orang Arab itu orang-orang cantik. Kurang apa bodi mereka? Kurang apa kulit mereka? Nabi Muhammad adalah pemimpin di tengah-tengah mereka dan memiliki legalitas untuk menikahi mereka semua. Apakah beliau lakukan? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Daud aja dulu. Dia adalah kakek Yesus. Dalam Roma 3 nomor 1, Yesus itu lahir dari spermato Daud, berasal dari sperma Daud. Istri yang keberapa? Istri yang keberapa? Yesus ini berasal dari Daud. Memang Nabi Daud ya. Nabi Daud ini ada firman mengatakan bahwa Nabi Daud ini teladan juga ya. Gitu. Seluruh nabi itu adalah manusia-manusia pilihan, Bang. Tapi Nabi Daud banyak istri. Berarti kesimpulan kita, banyak istri itu bukan menjatuhkan harkat martabat seorang nabi. Bahkan batasan istri itu sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara, batasan istri itu ada berapa dalam kitab saudara? Ada nggak batasannya? Iya, memang dalam kitab banyak, tapi intinya yang Yesus jalankan kan tidak seperti yang di kitab. Lah, kalau Anda mengikuti ucapan Yesus di dalam kitab Anda sendiri, Yesusnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutnya, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang juga. Berarti Yesus menerangkan untuk menjadi pengikutnya, dia akan menerima berlipat kali ganda istri. Itu dalil, Bung. Ya benar. Nah, berarti Yesus mengajarkan istri pengikutnya poligami dong. Dan tidak dibatasi. Kalau Islam poligami tapi dibatasi, cukup 1 kalau tidak sanggup. Maksimal 4 kalau sanggup. Kalau tidak sanggup cukup 1. Sedangkan Yesus tidak membatasi, cukup 4 atau berapa, enggak. Dia cuma mengatakan berlipat kali ganda. Ya, saya rasa kalau dalil tersebut, Bang, itu bertolak belakang dengan logis kita, Bang. Kenapa bertolak belakang, Bung? Kenapa bertolak belakang? Kita ambil kesimpulannya dari Yesusnya kan. Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Ya kan dia nggak beristri kan. Maksudnya? Ya, si pengucap dan yang diucapkan tidak sesuai kan. Lah, ini untuk pengikutnya, bukan untuk Yesusnya. Jadi seorang nabi itu, Bang, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya. Yesus bisa berjalan di atas air, umatnya bisa nggak? Enggak. Yesus bisa membangkitkan orang mati, muridnya bisa nggak? Enggak.
Jadi Nabi itu memiliki kekhususan. Nah, terkait Yesus di dalam Lukas 18 itu mengajarkan poligami. Banyak istri dan tidak dibatasi gitu loh. Yesus tidak membatasi istri, cukup satu, nggak ada itu dalilnya. Cuma Nabi Muhammad lah yang membatasi cukup 4 istri. Ajaran Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri. Ajaran Yesus tidak membatasi istri. Jadi kalau mau beristri ribuan orang, silakan. Tidak ada batasnya di Kristen itu. Ya mana mampu bang kalau dijalankan dalil tersebut. Nah itu dia makanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, coba di Indonesia ini, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 87%. Kristen seluruh sekte kalau digabung dia 6%. Coba Anda lihat, Anda kalkulasi berapa yang poligami dari Islam, berapa yang poligami dari Kristen. Lebih banyak Kristen bang. Ini di Makassar ini 93% umat Islam di Makassar, di kota Makassar ini. Berapa persen yang berpoligami? Kristen cuma berapa persen? Hitung berapa yang berpoligami? Belum lagi yang bercerai karena nikah lagi. Nah itu terhitung poligami juga. Karena tidak sabar istri yang pertama, maka minta cerai. Karena suami itu menikah. Itu poligami juga itu. Jadi Nah, itu kalau poligami cerai nikah lagi poligami juga itu. Oke baik bang. Dari semua nabi, dari semua nabi kan, di Muslim katanya banyak nabi ya. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga beristri kurang dari dewasa, anak-anak lah? Kalau kami Ishak itu nabi. Ya. Anda menilai dewasa itu dari unsur apa? Usia ya? Ya sekiranya begitu bang. Tapi nenek-nenek kita dekat-dekat Indonesia Merdeka itu ada yang masih baru masuk SD kelas 5 sudah nikah bang. Ini wanita Arab bang, wanita Arab 1400 tahun silam. Wanita Arab itu usia 5 tahun itu sudah sama dengan usia 16 tahun orang Indonesia. Apalagi mereka hidup di padang gurun. Fisik mereka kuat. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Maaf ini, itu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika beliau menikah Siti Aisyah. Hukum negara kagak, kitab suci kagak. Ayo, kitab suci mana yang dilanggar kemudian oleh Nabi Muhammad? Torah tidak. Perjanjian baru ada enggak larangan menikahi anak-anak? Coba dalilnya mana? Tidak ada. Ya tidak ada, berarti tidak ada hukum yang dilanggar. Anda seakan-akan jijik dengan perilaku beliau sampai Anda tidak bisa dijadikan teladan. Lalu bagaimana dengan pendeta-pendeta pastor yang menikahkan sejenis? Katanya orang suci, tapi menikahkan laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan kepada sama binatang dinikahkan juga. Nabi Muhammad itu kan kita kalau mengambil kesimpulan ke sana bang, itu kan ya hukum dibuat manusia, bukan Tuhan yang buat. Nah, sama sekarang yang Anda katakan ini itu adalah sesuatu yang diatur oleh Tuhan, tapi Anda bantah. Sedangkan kalau Anda berbicara kemudian apa yang ada di dalam agama Anda, itu juga dalilnya ada di dalam Bible Anda sendiri. Bukan dibuat pendeta asal-asalan, tidak. Tapi memang ada kemudian pengajaran yang didapatkan di dalam Bible-nya bahwasanya laki sama laki itu boleh. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 26 sampai nomor 29. Ketika orang itu berada dalam Kristus, maka tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan, semuanya sama.
Jadi kalau kalau saya atau Pak Bom Bom lah menjadi Kristen, maka Pak Bom Bom ya tidak boleh lagi membedakan mana laki mana perempuan, semuanya sama. Itu dalil. Maka dasar pijakan dalil inilah yang menyebabkan orang-orang Barat menikahkan laki-laki, karena itu tidak lagi dipisahkan, dibedakan antara laki perempuan. Anda baca dalil saudara. Sebelum dikatakan begini dalam kitab saudara gini, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa atau anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tuh, itulah dalil yang dipakai untuk kemudian mereka meminta pemberkatan di gereja, karena gereja telah menyatakan bahwa laki perempuan itu sama saja. Yang penting mereka berada dalam iman kepada Kristus Yesus. Oke, baik Bang. Jadi gini, ada pertanyaan lagi Bang. Iya. Baik. Di Al-Quran ya, di Iya. Al-Quran itu kan tentang pernikahan itu batas usianya berapa kalau di Islam? Kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, menikah itu harus balik, tidak bisa tidak balik. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Wajib hukumnya kami menikahi wanita itu dalam keadaan balik, dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras. Itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 atau di An-Nur ayat 32. Lalu balik umur berapa Bang? Balik itu tidak melihat umur. Kalau dia laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau dia perempuan dia sudah haid. Untuk zaman sekarang itu batas usianya berapa yang kebanyakan sekarang? Itu kalau itu aturan Departemen Agama, itu masuk ke dalam hukum negara. Tapi kalau kami di Islam, menikah itu sudah bisa ketika mereka balik, sudah mencapai usia balik itu sudah bisa menikah. Selama, tapi ingat, tapi di Islam itu menikah itu wajib, itu hukumnya apabila dia secara lahir, secara batin itu sudah bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab sebagai istri maupun bertanggung jawab sebagai suami, bukan hanya sekedar balik. Makanya perintahnya itu apabila engkau bisa berlaku adil, artinya dia sudah tak ada lagi unsur kekanak-kanakan di sana. Meskipun dia sudah balik, sudah mimpi basah, tapi kalau dia masih kanak-kanakan, belum bisa menanggung beban sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu, itu belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat wajib untuk menikah. Terus gini Bang, kalau kita mampu untuk apa ya, untuk adil ya, dikatakan mampu untuk adil. Terus kalau pasangan kita semisalnya tidak terima, apa anda merasa berdosa atau gimana itu Bang? Ya berarti tidak boleh. Itulah susahnya di Islam, susahnya menikah lebih dari satu, karena harus adil, itu syaratnya. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup satu, fawahidah. Berarti sama halnya kita ini dilarang berpoligami. Cuman Bohong. daripada berzina, mending menikah. Gitu Bang. Ya terus kalau pasangan kita ndak setuju menikah lagi, sakit hati, apakah ndak? Berarti kita tidak adil kalau kita menikah. Karena harus adil. Tidak bisa tidak. Ya karena di dunia ini akhir-akhir kemungkinan besar ya kalau perempuan nggak terima kan, kalau suaminya nikah Iya, lagi. berarti nggak boleh, berarti tidak boleh menikah, karena
Syaratnya adil, harus adil. Gimana mau menikah kalau istri tidak bisa adil? Artinya nih, menikah setelah kita sudah punya istri sah, itu sama saja kita dilarang. Karena adil itu sulit. Bagaimana coba? Anda sedang bahagia, istri kedua di rumah menangis. Adil nggak itu? Nggak adil itu. Kecuali istri Anda bahagia, yang di rumah, terus Anda malam pertama juga bahagia. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ketika istri ini lebih cinta kepada Allah daripada kepada suami. Lebih cinta kepada hukum Allah daripada hukum biologis. Bisa, berarti kedudukan istri kita itu wanita soleha. Begitu, Bung. Big Bang berapa maksimal usianya ya? Boleh kawin? Nggak ada. Nggak ada kalau di Yang penting akil balik. di mana dalilnya tuh? Ini lagi satu pertanyaan, Bang. Ya, Yang penting akil balik. Ya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya tuh, Bang? Ben, kau ditanya itu. Yang bisa kawin umur berapa? Ya, dalilnya di Bible umur berapa? Karena kalau saya lihat di Bilangan 31 kitabnya Yahudi, Enggak. itu yang penting dia masih perawan. Nah, Enggak, cuma ikut anak saja bayi yang satu katamu hari tadi. itu juga masih perawan. Yang ikut katamu tadi, yang sudah akil balik bisa kawin umur berapa akil balik itu? Manusia ini tidak sama akil baliknya. Ya, tergantung. Makanya saya tidak mengatakan umur. Bergantung. Ada 11, ada 12. Jadi Iya. jadi di masa ini 11 12 Kan tadi ada itu, bilang mampu, enggak dengan 11 12 itu layak kawin enggak? Ya, karena dia sudah balik ya layak lah. Layak. Tapi ingat, bukan hanya ini kita berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Makanya ada yang dikatakan kemudian kematangan. Mereka harus matang dari segi apa? Batin. Dari segi apa? Lahir. Tidak seperti di barat sana, mereka tidak ada kenal nikah, tapi sulit bagi orang barat kita temukan di bawah 10 tahun itu masih perawan. Karena tidak ada dasar pijakan. Gimana? Gak ada dasar pijakannya. Nah, sekarang kalau kita tanya nih, orang Kristen, apa syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Ente suka saya suka ente, punya anak disebutlah suami istri. Prosesi, pesta-pesta itu hanya niru-niru Yunani. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada itu syarat sah nikah di Bible itu nggak ada. Cuma dikatakan orang laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan rumahnya untuk dipersatukan. Nah, tapi syarat sahnya apa? Yaitu dipersatukan aja. Siapa yang persatukan? Ya diri mereka sendiri. Nggak ada itu, Bang. Bahkan nikah pun tidak dikenal di Kristen, yang ada kawin. Nikah itu ajaran Islam. Di Kristen juga tidak ada batasan berapa batas usia nikah. Kemudian tak ada juga batasan syarat-syarat nikah. Kemudian di Kristen itu juga tidak ada berapa jumlah wanita. Nggak ada. Malah Yesus mengajarkan itu kepada pengikutnya. Tapi kan kepada pengikutnya boleh berlipat ganda.
Itu di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Nah, Kristen ini kan, maaf ya, sekali lagi saya katakan, kalian bukan pengikut Nabi dari Bani Israel yang bernama Yesus itu. Kalian pengikut makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Di mana itu tertulis? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli, karena Yesus aslinya manusia. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti bukan Yesus anak Maria dong. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut Kristus yang banyak itu siapa? Itu kan Roh Kudus, Bang, yang datang ke dia. Roh Kudus, gimana ceritanya Roh Kudus ngaku Yesus? Iya, kan Yesus kan Roh Kudus juga. Di mana dalilnya itu Yesus adalah Roh Kudus? Sedangkan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Undang-undang kamu tidak boleh pakai, kawan. Minta maaf. Akil balik saja. Kamu cari akil balik saja boleh kawin. Umur 11-12 tahun boleh kawin. Kalau zaman ini umur 12 tahun boleh kawin. Sorry lah, kawan. nah, sekarang di kitabmu, di kitabmu berapa tahun? Dikenakan tindakan undang-undang, kawan. Oke, sekarang di kitabmu berapa tahun bisa nikah? Di kitab kami masih valid, kawan, sampai sekarang. Kami tidak simpan, sebab itu kami tidak simpan berapa. Ikut pandangan manusia saja. Manusia ini mana yang layak kawin, mana yang tidak layak kawin, itu saja. Oh, berarti nggak ada Kalau batasan, kamu- berarti? Tidak ada batasan, walaupun sampai di bawah. Oh, Berpikir sendiri. alhamdulillah, berarti Secara masih bagus di berpikir Islam sendiri. dong. Ya. Di Islam ada batasan kalau dia sudah balik. Asal akil balik kan. Pantasan aja di Barat tak ada lagi, jarang sekali anak-anak kecil yang masih perawan. Pantasan, ternyata nggak ada batasan. Makasih Anda jujur. Sorry, kawan. Ben, Sama-sama nanti manusia, kalau, kawan. nanti Iya. kalau ada orang Sudah kawin jujur. anakmu yang Makasih. masih 2 tahun, jangan marah ya. Kau sendiri yang ngomong loh. Kalau soal keperawanan itu jangan cakap, kawan. Jangan dikira agama. Tiada kira agama itu soal Ya keperawanan. karena agamamu tidak membatasi. Gimana sih orang ini? Anda mengatakan sendiri kok. Sedangkan yang di jelas- dalam di dalam bilangan Tapi 31, yang jelas itu- bilangan tapi yang- 31, bilangan tapi 31, yang jelas itu. nomor 17, nomor 18, mengambil wanita usia 1 hari pun boleh. Dari mana itu, Bang? 31. Itu kitabnya Yahudi tapi Sedih aku, kawan, dengan gayamu ini, dengan caramu ini. Sedih aku. ya aku lebih sedih lagi karena di Kristen menikahi anak 3 hari bisa. Gimana dong? Kamu sedih sama aku? Tapi di Sedih, agama- kawan. tapi di agamamu- Nggak ada di kami gayamu begini. Lah, Kalau kayak mana begini, dalilnya di dalam agamamu batasan usia menikahi wanita? Ada? Enggak ada. Berarti usia 1 jam boleh. Lucu ente ini. Lucu banget. Malu. Malu jadi orang Kristen ya. Nggak ada aturan ya. Enggak ada. Nah, sebenarnya Ben salah ngomong itu, Bang. Malu aku sama tetangga. Kalau Malu aku nggak sama ada tetangga aku batasan, sebelah-sebelah, kawan. Iya, saya punya tetangga Kalau juga. nggak ada Maaf nih tetanggaku. Mungkin mereka nyimak. Saya saksi hidup melihat anak-anak perempuan mereka. Ini belum apa-apa, ini sudah berapa kali ganti suami. Maaf. Ini tetangga saya non Muslim. Maaf, karena di sini ada yang mengatakan itu, maka saya ungkap di sini. Ini rumah saya boleh kalian lempari batu kalau itu tidak benar.
Ayo, Sama kawan. mereka perempuan seberapa kali ganti suami? Coba. Anaknya berhamburan di mana-mana. Coba, maaf nih, astagfirullahaladzim ya Allah. Terpaksa saya buka. Mau kayak mana itu fakta, real. Sama itu, Bang. kawan. Kalau itu Bang, dari semua agama itu pasti ada yang begitu. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Kalau kami harus balik. Kalau di kami harus balik. Ya oke. Ya, Sama juga kalau kawan. Sama Mana juga, dalilmu? kawan. Mana dalilmu harus kau balik? Kok sama-samain lagi? Kok kamu ikut-ikutan? Sedangkan di dalam kitab yang kau gak Mana pakai, juga dalilmu kawan. Mana di juga bilangan dalilmu, 31, di bilangan 31, di situ Enggak, katakan kawan. semua Sekarang kita- anak-anak kecil di antara perempuan Sekarang kita yang belum bercerita pernah keadaan bersetubuh semasa, dengan kawan. laki-laki harus kau biarkan hidup untukmu. Sekarang kita berbicara keadaan semasa kawan. Ya, Maaf kawan, kita bercerita keadaan semasa. keadaan semasa gimana cerita lu? Keadaan semasa yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang cepat ini Kristen tidak ada batasan umur. Jadi di Islam ada batasan umur. Kan tadi dikatakan balik. Kalau kita berbicara mengenai Departemen Agama, syaratnya itu 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Balik 17 tahun ke atas. Apa orang ini? Tidak berarti kalau ada orang balik langsung menikah, kuclo. Emang ayam? Kan saya ditanya tadi. Saya yang ditanya loh. Tapi bukan berarti begitu balik anaknya orang langsung kok ambat. Dasar cabul, otak cabul. Syarat sah. Salah satunya syarat sah, dan syarat sah nikah itu bukan cuma satu syaratnya, kuclo. Dasar anak durjana. Inilah kalau manusia lahir dari kloset. Otak nggak pakai, nggak malu, hina agama orang sementara agama sendiri nggak punya aturan. Ditanya tentang agamanya nggak mau jawab. Apa batasan umur? Berapa batasan umur di agamamu menikah? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Lah, kalau nggak ada berarti bebas. Makanya jangan selalu tidur sama babi. Otakmu itu otak babi. Islam itu mengatur semua sistem, di mana asas Islam itu bisa dipakai sebagai asas negara. Nah, agamamu yang bisa dipakai dalam asas negara apa? Ada nggak dari kitabmu itu yang satu data aja yang bisa dipakai sebagai asas negara? Ada nggak? Tunjukkan apa? Kasih musuhmu, hancur. Apa yang bisa dari kitabmu? Satu saja yang dari kitabmu yang bisa dijadikan asas bernegara. Ada nggak? Satu aja deh, saya minta. Apa? Ada. Nggak ada. Nggak 2 ada. Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Mati hancur. Yang ada perang-perangan kalau pakai itu. Musuh-musuhan manusia. Saling membenci satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima tamu orang Islam. Tidak bisa juga bersalaman dengan orang Islam. Kalau itu mereka praktekkan. Nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa harus dirubah. Ketuhanan yang Maha Tunggal. Ya apa? Tritunggal. 3 dalam 1. Apalagi Jul, yang mau ditanya Jul. Ben itu salah ngomong. Memang di kami tidak ada batasan, nggak ada batasan memang menikah. Tapi secara pemikiran karena mana yang layak, sudah waktunya nikah itu. Ya, nikah kan maksud Anda nikah itu kan dipestakan, diberkati di gereja, kan itu maksudnya. Ya, Tapi yang abang pernah nggak lihat? yang jebol menjebol itu kan tidak ada batasannya. Abang pernah lihat nggak yang di bawah umur? Kenapa? Abang pernah lihat nggak orang Kristen nikah di bawah umur? Kalau melihat menikah di bawah umur belum pernah, tapi kalau selaput darah robek di bawah umur itu banyak kali. Ya, itu bukan merujuk ke Kristen saja, Bang. Itu dari semua sisi agama pasti ada pernah yang gituan. Tapi kalau di Islam jelas sekali diajarkan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tidak ada dalil di Bible di kitab Islam itu
pergilah bersundallah. Tapi kalau di Oke, kitab baik, saudara dan- itu yang digunakan perintah bersundal itu banyak sekali. Bahkan seorang istri ketika suaminya pergi dalam perjalanan jauh boleh mengajak laki-laki untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di Bible saudara tuh. Makanya anak-anak itu harus dihindarkan untuk membaca Bible. Karena di situ banyak ajakan-ajakan porno, ajaran persudalan. Apakah orang Muslim mengikuti dalil tersebut semuanya? Lah, kenapa jadinya kami? Dalam Al-Quran itu la taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Itu kalau ada oknum yang melakukan zina berarti dia melanggar kitab sucinya. Tapi kalau di kitab saudara, coba Anda buka tuh kitab saudara. Perintah-perintah mencabuli, memperkaos itu bertaburan di kitab saudara. Bahkan ada yang dikatakan dalam kitab saudara, 2 orang perempuan memperkaos ayahnya sendiri.